Nabi Yusuf alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam. Silsilahnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ibrahim bin Ajar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij, dan terakhir adalah bin Nuh alaihissalam. Nabi Yusuf dikaruniai wajah sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan Ribka. Di antara ke-12 saudaranya, hanya Benyamin saja menjadi saudara kandungnya. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan di Palestina pada tahun 1745 sebelum Masehi dan berdakwah di Mesir. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari sejak kecil, serta bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Benyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara-saudara lainnya. Situasi inilah tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra-putra lainnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diawali ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas ayahnya Nabi Yakub alaihissalam yang sudah berumur dengan daya penglihatannya kabur bisa mengenali anaknya lewat pakaian lusuhnya. Untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, mereka membujuk Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka, agar mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam keluar bersama mereka agar dapat bermain bersama-sama. Nabi Yakub alaihissalam awalnya ragu karena takut Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala. Meski akhirnya Nabi Yakub mengizinkan. Setelah mereka keluar bersama-sama, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur sesuai rencana mereka, yaitu saudara-saudaranya. Mereka kemudian pulang membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam yang dilumuri darah. Sembari menangis, mereka mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, ayah mereka, bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala saat mereka lengah dan meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di belakang bersama barang-barang. Mendengar pengakuan mereka, Nabi Yakub alaihissalam hanya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan seorang pedagang musafir yang tengah lewat. Lalu musafir itu menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dijual di Mesir, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat oleh pembeli tersebut sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Zulaikha inilah yang membeli Nabi Yusuf, sangat menyayanginya akibat ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia dan sering mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaikha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir. Zulaikha hanya bisa memfitnah Nabi Yusuf ke penjara. Istri pembesar Mesir, Zulaikha, merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan, namun masih saja diketahui oleh wanita-wanita di kota dan di kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat Nabi Yusuf menjadi buruk. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulitnya. Dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaikha. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir.
Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam pun menjadi semakin kuat hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaikha atas fitnahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf atau tafsir mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai pejabat negara, dan akhirnya Nabi Yusuf pun menjadi raja di Mesir. Dalam kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjadi raja, Mesir menjadi aman dan makmur. Setelah beberapa tahun, Nabi Yusuf pun dipertemukan kembali dengan Zulaikha dengan keadaan yang berbeda. Akhirnya Nabi Yusuf pun mengajak Zulaikha untuk menikah. Dalam masa kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir, terjadi paceklik selama 7 tahun. Setelah masa subur berakhir, keadaan paceklik ini terjadi bukan hanya di Mesir, akan tetapi di Palestina pun sama, yaitu wilayah tempat tinggal Nabi Yusuf dahulu. Hal ini membuat saudara Nabi Yusuf di Palestina datang ke Mesir untuk mencari gandum atau mencari makanan. Disinilah akhirnya mereka bertemu kembali, namun saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi raja, tetapi Nabi Yusuf mengenali saudaranya. Para saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun membeli gandum di Mesir yang dijual oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memberi syarat kepada saudara-saudaranya, jika ingin membeli gandum lagi di kota Mesir, mereka harus membawa saudara laki-laki seayahnya, yaitu Benyamin. Pada kepergian yang kedua kalinya ke Mesir, para saudaranya pun akhirnya membawa Benyamin kepada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf menahan Benyamin dengan cara menuduhnya sebagai pencuri. Akhirnya Benyamin pun tidak bisa dibawa kembali oleh saudara Nabi Yusuf. Dengan kejadian ini, saudara Nabi Yusuf pun kebingungan. Mereka takut dipertanyakan sang ayah jika kembali ke Palestina dalam keadaan tanpa Benyamin. Pada kepergian yang ketiga kalinya ke Mesir, para saudara Nabi Yusuf pun akhirnya memohon kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar Benyamin dibebaskan. Namun Nabi Yusuf pun akhirnya membuka jati dirinya, siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya para saudaranya pun kaget dan langsung meminta maaf. Kemudian Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya agar membawa bajunya saat pulang dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayah mereka, sehingga dapat melihat kembali. Setelah para saudara Nabi Yusuf tiba dan pakaian Nabi Yusuf pun akhirnya diusapkan ke muka Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayah mereka, lalu Nabi Yakub alaihissalam pun dapat melihat kembali dan berkata, "Bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah hal yang tidak kamu ketahui?" Kemudian para putra-putranya pun meminta maaf kepada Nabi Yakub alaihissalam dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Kemudian para saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan orang tua Nabi Yusuf pun datang ke Mesir. Nabi Yusuf kemudian menaikkan kedua orang tuanya ke singgasana khusus. Mereka semua kemudian bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf wafat pada usia 110 tahun pada tahun 1635 sebelum Masehi di Nablus. Makam Nabi Yusuf berada di Hebron, yang juga merupakan makam Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Ishak alaihissalam, Ribka, Yakub alaihissalam, dan Lea. Namun pendapat lain mengatakan bahwa di daerah Sikhem, tempat makam Nabi Yakub dahulunya berdiam setelah kembali dari Mesopotamia. Itulah sejarah singkat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.